Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi di wilayah tambang emas di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, 5 orang dilarikan ke klinik Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kelima orang yang diduga merupakan penambang tanpa izin terjebak di level 700 Gunung Pongkor, PT Aneka Tambang Nanggung, Bogor. 5 orang harus dilarikan ke klinik di Desa Kalong, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Kelimanya diketahui dilarikan karena mengalami keracunan gas CO yang keluar dari lubang yang berada di wilayah Gunung Pongkor. Ya, saat ini tim masih berupaya melakukan evakuasi para korban yang jumlahnya belum bisa diketahui secara persis. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wildan Hidayat di lokasi meledaknya tambang emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Wildan, seperti apa situasi terkini di sana? Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kantor Koramil Kecamatan Nanggung, Desa Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan seperti terlihat bahwa saat ini petugas dari Forkopimda tengah berkumpul untuk bernegosiasi terkait dengan berapa jumlah persis korban yang terjebak di Gunung Pongkor tersebut. Dan untuk diketahui ini bahwa Gunung Pongkor ini berada di Kecamatan Nanggung yang merupakan tambang emas milik PT Aneka Tambang. Dan saat ini petugas gabungan masih melakukan diskusi, dan berhubung terjadinya bencana dan juga cuaca yang kurang bersahabat, saat ini kawasan Kecamatan Nanggung masih diguyur hujan. Reni, saat ini petugas masih berjaga-jaga, dan untuk memastikan berapa jumlahnya, Reni, di Kecamatan Nanggung ini sejumlah Forkopimda termasuk Dinas BPBD, dari pemadam kebakaran dan juga dari Forkopimda sudah berkumpul untuk memastikan berapa jumlah persis yang ada di tambang Pongkor tersebut. Reni. Ya Wildan, benarkah tadi terjadi ledakan atau hanya kebocoran gas? Ya, jadi untuk diketahui Reni bahwa di Gunung Pongkor ini terdapat lubang milik peti atau penambang ilegal, dan di situ terdapat juga zat CO yang berbahaya atau karbon CO yang berbahaya yang terhisap oleh para peti tersebut. Diduga para peti tersebut terjebak di dalam kedalaman sedalam sekitar 700 dari permukaan laut, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan. Reni. Ya, jumlah korban yang sudah terdata hingga saat ini ada berapa, Wildan? Ya, sejak tadi siang ada 5 orang yang sudah bisa dievakuasi di klinik Arja yang berada di Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Reni. Dan berapa jumlah persisnya belum diketahui, mengingat medan yang curam dan juga ekstrim, serta cuaca yang saat ini masih diguyur hujan di Kecamatan Nanggung ini membuat kesulitan bagi para tim gabungan untuk melakukan evakuasi para korban. Reni. Baik, sudah dipastikan bahwa ini merupakan tambang ilegal ya, Wildan? Ya, betul Reni. Saat ini para penambang yang diduga penambang ilegal ini memang berada di bawah ketinggian PT Aneka Tambang. Demikian, Reni. Baik, semuanya sudah berhasil dievakuasi orang yang berada di sana? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Reni, saat ini jumlah korban persis belum diketahui berapa jumlahnya, mengingat kondisi medan yang curam dan juga sulit dijangkau oleh tim SAR gabungan. Jadi para tim SAR ini masih kesulitan untuk mengevakuasi berapa jumlah persisnya. Demikian, Reni. Baik, masih dalam proses ya. Untuk langkah strategis yang sudah dilakukan oleh petugas ke sana apa saja?
Wildan? Saat ini tim sudah membuka posko tepatnya di Koramil, Kecamatan Nanggung, dan juga mendata sejumlah warga yang memang merasa kehilangan keluarganya, dan juga beberapa data yang tersampaikan di wilayah Kecamatan Nanggung dan juga Sukajaya ini. Demikian, Reni. Sementara ini kronologi apa yang Anda ketahui, Wildan? Aktivitas apa yang sedang berlangsung saat kebocoran terjadi? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa di penambang peti ini masuk melalui jalur ilegal, dan mereka masuk dengan untuk menggunakan penerangan dan juga alat pengeboran. Mereka menggunakan genset. Diduga CO tersebut yang keluar dari asap tersebut yang mengakibatkan para korban mengalami keracunan di dalam lubang tersebut, Reni. Baik, untuk petugas terkait yang sudah berada di lokasi? Saat ini sudah hadir sejumlah petugas seperti terlihat di layar monitor. Ada dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari Tim SAR BPBD, dan juga dari Koramil, Polsek, dan Forkopimda. Demikian, Reni. Baik, kalau untuk kapan tepatnya terjadi kebocoran ini, di pukul berapa, Wildan? Ya, untuk diketahui sekitar pukul 2 dini hari, warga mendapat laporan dari masyarakat yang diduga merupakan peti. Mereka mengalami keracunan dan tidak bisa keluar dari lubang tersebut. Begitu tebalnya asap yang ada di dalam lubang membuat para warga tidak bisa keluar, hingga mengakibatkan para warga kesulitan untuk keluar, dan sebagian warga yang berhasil dievakuasi mengalami sesak napas dan juga pusing-pusing. Demikian, Reni. Baik, sudah adakah pernyataan resmi, Wildan, dari petugas kepolisian ataupun pemerintah terkait? Saat ini Forkopimda masih melakukan rapat untuk melakukan evakuasi selanjutnya. Langkah apa yang akan dilakukan berhubung cuaca masih diguyur hujan di wilayah Nanggung ini, mereka masih mengalami kesulitan untuk terjun langsung ke lapangan. Demikian, Reni. Kalau untuk warga sekitar terdampak nggak dari kebocoran tambang ilegal ini, Wildan? Untuk diketahui, Reni, di wilayah sekitar tidak mengalami terdampak, hanya di wilayah sekitar itu berada di kedalaman 700 meter dari permukaan laut. Demikian. Kalau kesaksian dari warga, apakah mereka mendengar suara dentuman atau seperti apa, Wildan? Ya, berdasarkan pantauan di lapangan, Reni, tadi saya tidak mendapatkan informasi adanya dentuman, mengingat yang tadi saya sampaikan bahwa mereka masuk ke lubang peti dengan membawa genset, dan diduga adanya api atau asap yang berasal dari genset tersebut yang mengakibatkan mereka keracunan di dalam lubang tersebut, Reni. Kalau dari pandangan mata yang bisa Anda lihat, petugas apa saja yang sudah menuju ke lokasi? Sampai saat ini untuk menuju ke lokasi belum ada yang menuju ke sana, mengingat medan yang terjal dan juga kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Mereka masih tetap siaga di posko pengaduan yang ada di Koramil ini. Demikian, Reni. Baik, Wildan, kami akan terus mengupdate informasi dari lokasi Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 kios penjual makanan oleh-oleh khas Garut yang berada di pusat kota Garut, Jawa Barat terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Detik-detik kebakaran kios penjual makanan oleh-oleh khas Garut yang berada di kawasan Jalan Bank, Kecamatan Garut Kota terekam video amatir warga. Kebakaran diduga berasal dari kompor penggorengan dari salah satu toko makanan. Api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya dan memicu kepanikan warga dan pembeli makanan. Api dapat dipadamkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dengan menerjunkan 5 unit mobil pemadam dan 35 petugas. Penyebabnya masih dalam penelitian, ya, tapi kemungkinan memang sumbernya dari penggorengan, ya, dari penggorengan, karena berdasarkan laporan awal itu sumbernya dari penggorengan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan.